Ilmu tinju keluarga Carlo terlalu ganas. Kalau nggak melatih ketenangan batin, pasti akan terkena serangan balik. Selama 10 tahun ini, ibu suruh kau tinggal di desa kecil ini. Kalau ada masalah, bersabarlah sebisamu. Nggak boleh pakai tinju. Kau nggak benci ibu, kan? Enggak. Bagus. Sekarang kau sudah lebih kuat dari ayahmu. Aku nggak akan mengurusimu lagi. Baik, baik. Ini. Ah. Tuan Muda Juan, kenapa Anda datang? Kenapa? Ibunya si pecundang Noah sudah meninggal. Ada acara makan-makan aku nggak diajak. Kau kira aku nggak sanggup kasih uang duka? Mana mungkin. Di Kabupaten Lora, mana ada yang berani terima uang Anda? Juan, 20 juta. Juan, 20 juta. Ini... Siapa mereka? Duh, kenapa ikan ini nggak segar? Dagingnya keras. Lihat. Mie baru dijepit langsung putus. Heh, usus hewan juga. Di dalamnya ada kotoran. Aku habiskan 20 juta. Kau kasih aku makan makanan seperti ini? Cari mati. Cari mati. Kak, aku sudah mau pergi. Kertas sembayang di hari ke-7. Kau harus bakar sendiri. Kau harus pergi. Kak, setelah aku selesaikan proyek ini, aku punya uang buat menikahi Lisa juga bisa. Ya sudah. Aku antar kau. Hah? Dia putra kedua keluarga Carlo. Dia satu-satunya mahasiswa di kabupaten kita. Sekarang dia kerja di kota besar, hebat dan tampan. Masa depannya terjamin. Hebat sekali, dia harapan desa kita. Cuma kutu buku, apanya yang hebat? Beraninya saingi Tuan Muda Juan. Wah, bukannya ini mahasiswa berprestasi dari kabupaten kita? Ku dengar sudah menetap di kota besar. Kau sombong sekali. Bisa-bisanya meremehkan warga desa seperti kita. Ibumu baru meninggal. Belum genap 7 hari. Kau sudah mau pergi? Anak ini percuma sekolah tinggi-tinggi. Kita lebih berbakti. Minggir. Sombong sekali. Ini Kabupaten Lora. Aku nggak peduli kau dari Tama atau provinsi lain. Tuan Muda Juan. Tama itu nama kampus. Shh, diam kau. Dasar kampungan. Orang dari lingkungan miskin sulit diatur. Beraninya kau sindir aku. Kenapa malah berkelahi? Adikku sekolah di luar, nggak tahu aturan.
Ada masalah, cari aku. Tuan Muda Juan di sini ramai, bisa berdampak buruk. Aku punya cara buat kasih dia pelajaran. Noel, kau tunggu saja. Ayo pergi. Hah? Kau nggak apa-apa kan? Kau masih begitu lemah. Malu-maluin ayah dan ibu saja. Ayah dan ibu sudah meninggal. Kau satu-satunya keluargaku yang tersisa. Selama kau aman, sudah cukup. Kau yang namanya Noah. Kau yang namanya Noah. Siapa kau? Noah, kau buta. Dia cucu Anwar, maestro bela diri di negara kita. Kakekku bilang dulu kau menantang 19 perguruan bela diri di wilayah selatan. Hampir memusnahkan dunia bela diri di wilayah selatan. Aku nggak percaya, aku mau lawan kau. Apa? Nona Kaira, kau nggak salah. Noah terkenal payah di Kabupaten Lora. Mana mungkin? Aku nggak tertarik. Kakekmu nggak kasih tahu kau. Jangan cari gara-gara sama aku. Bela diri dipakai buat bunuh orang, bukan buat beradu kekuatan. Pergilah. Nona Kaira, beraninya dia serang kau. Aku panggil orang. Diam! Kalau nggak mau mati, jangan cari gara-gara sama dia. Noah beneran bisa bela diri. Orang hebat seperti ini bisa-bisanya hidup terpuruk di gunung ini selama 10 tahun. 10 tahun terkurung. Kekuatannya meningkat drastis. Dia jadi jauh lebih kuat. Noah, berdasarkan peraturan bela diri di selatan, bantai 8 perguruan bela diri sudah diakui di wilayah selatan. Sedangkan kau sudah bantai 18 perguruan bela diri. Apa tujuanmu? Kau Aku Noah. Datang untuk belajar. Bukan cuma tentukan siapa menang, juga tentukan hidup dan mati. Ibu tenang saja. Aku nggak akan sembarangan serang orang. Aku akan jaga Noel baik-baik. Noah, gawat. Gawat, Noah. Arif, ada apa? Noah, adikmu diculik. Makam ibumu digali. Siapa pelakunya? Rola, hari ini makasih sudah jemput aku. Kak Noel, setelah proyek kita selesai, dapat bonus. Uang maharmu sudah terkumpul. Nanti, kita juga bisa bawa Kak Noel hidup enak di kota. Juan kau! Juan kau! Kak Noel, jangan gegabah. Ayo pergi. Sudah kabur? Kejar!
Kejar! Kejar! Kak Noel, Kak Noel. Jangan. Kak Noel. Juan, kau bisa nyetir nggak? Tabrak dia sampai mati! Tabrak dia sampai mati! Kak Noel. Kau nggak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa. Kalian sedang apa? Apa kalian tahu nyetir kayak gini melanggar hukum? Melanggar hukum? Di Kabupaten Lora, akulah hukum! Akulah yang berkuasa! Kalian. Hah? Noel, memangnya kau siapa? Hah? Beraninya meremehkan aku. Hari ini ku kasih kau pelajaran. Juan, kau keterlaluan. Sayang, bukannya kau bilang nenekmu sakit parah di rumah sakit, nggak bisa hadiri pemakaman ibuku. Kenapa kau bersama pecundang ini? Kau bilang siapa pecundang? Dia itu putra Marto, orang terkaya di Kabupaten Lora. Jaga ucapanmu. Lagian, aku bersama siapa? Apa hubungannya sama kau? Benar. Aku tunanganmu, tentu saja ada hubungannya. Oh, ternyata kau tunangannya Lisa. Ku dengar dia sudah kejar Lisa selama 3 tahun. Bahkan gak pernah pegang tangannya. Aku baru 3 hari. Sudah berhasil. Duh, dasar menyebalkan. Juan, ku habisi kau. Sialan. Juan, Noel, biar ku kasih tahu. Aku sudah lama berhubungan sama istrimu. Istrimu nikmat sekali. ku habisi kau. Ku habisi kau. Angkat dia. Kau mau bunuh aku? Kau selingkuh sama istriku, juga tindas aku. Ku habisi kau. Habisi? Kau bukannya berkaca dulu? Memangnya kau siapa? Ayahmu mati muda, ibumu lumpuh, kakakmu gak berguna. Ayah Tuan Muda Juan itu orang terkaya di Kabupaten Lora. Gimana kau lawan dia? Diam. Kau nggak pantas sebut kakakku. Kak, kita sudah sepakat besok pergi. Nggak pergi? Nggak pergi kau bisa apa? Kau mau seumur hidup tinggal di desa kecil ini? Kau lebih pintar dariku. Lebih kuat dariku. Lebih sehat dariku. Kau selalu lebih unggul dariku. Kenapa aku yang nikmati semua keuntungannya? Aku yang belajar. Aku yang pakai baju bagus. Bahkan makan daging pun aku makan potongan besar. Sekarang, kusuruh kau pergi. Kau nggak mau. Sebenarnya apa yang kau pikirkan? Noel, ibu terbaring lumpuh. Kalau aku pergi, kau gimana? Bisakah kau pikirkan dirimu sekali saja? Kau mau buat aku berutang budi sama kau seumur hidup? Kau nggak berutang sama aku. Siapapun boleh berutang sama aku, kecuali kau. Kakek sudah meninggal, ayah pun sudah meninggal. Sekarang ibu terbaring lumpuh. Aku nggak jaga kalian. Siapa yang jaga kalian? Kakakku nggak cukup baik sama kau. Biar kita bisa bersama.
Dia korbankan segalanya. Kenyataannya kau miskin, nggak usah cari alasan. Lisa, kenapa? Kak Noel begitu suka kau. Suka. Suka bisa bikin kenyang. Biar ku kasih tahu. Sebelumnya aku setuju mau nikah sama kau. Itu juga adalah tugas dari Tuan Muda Juan. Keterlaluan! Aku! Kak Noel, lepaskan aku. Bawa pergi. Juan, apa maksudmu? Noel, ibumu baru meninggal, kau sudah pergi. Hari ini aku bantu ibumu didik anak durhaka macam kau. Brengsek. Kalau berani lepaskan aku, kita duel. Duel? Kau lihat dulu, barang apa itu? Hah? Iya. Tang 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 tang. Juan, jangan sentuh ibuku. Kau mau apa? Jangan sentuh ibuku. Kalau berani kita duel. Noel, kau memang anak durhaka. Kau bahkan gak ketemu ibumu terakhir kalinya. Biar ku bantu. Oke? Juan! Itu detonator yang dipakai buat ledakin gunung. 2 menit, 2 kabel. Kalau salah potong, boom! Sobat, ayo pergi! Kak Noel. Kak Noel, biar ku bantu. Rola, dengarkan aku. Sudah gak ada waktu. Cepat cari tempat buat sembunyi. Nggak mau, Kak Noel. Sudah gak ada waktu, cepat pergi. Nggak, Kak Noel. Mau hidup bersama, mau mati bersama. Rola, Kak Noel, Biarkan mereka senang dulu. Ibu! Ini sudah keterlaluan. Ini gali makam. Sebesar apa dendam mereka? Kecilin suaramu. Dia putra keluarga Sona di Kabupaten Lora. Gak ada yang berani sama dia. Gak boleh kalau terus seperti ini. Cepat lambat bakal celaka. Jangan. Kau mau apa? Bagus, seru. Seru sekali. Juan! Ku habisi kau! Jangan buru-buru. Aku belum puas bermain. Hah? Rola! Kak Noel. Juan! Apa maksudmu? Kau masih nggak mengerti. Kalau mau dia hidup, sebaiknya kau patuh. Kalau enggak, ku bunuh dia. Juan!
Kau gali makam. Ledakan peti mati ibuku. Sekarang kau mau tindas temanku. Kau keterlaluan. Aku memang mau tindas kau. Kenapa? Noel, Tuan Muda Juan berkuasa di Kabupaten Lora. Sebaiknya kau mengikuti aturan permainannya. Kalau enggak... Gadis ini... Oke. Kau boleh suruh aku lakukan apapun. Asal jangan menyakiti dia. Begitu dong. Lisa, kau tunggu saja. Aku nggak akan maafkan kau seumur hidup. Katakan, apa permainannya? Mudah. Main kartu banding besar kecil. Kau cuma punya satu kesempatan. Kalau kau menang, ku lepasin kalian. Kalau aku kalah, Kalian mati. oke. Aku kalah. Terserah kalian mau apa. Tapi kalian harus lepaskan dia. Kau nggak punya pilihan. Bagi kartu. Buka! 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 Lepaskan dia. Tunggu, Noel. Kenapa kau senang sekali? Aku belum buka kartu. Percaya atau enggak, kartu terakhirku ini 5 bisa kalahkan kartumu. Noel, kau kalah. Jangan! Juan, kau permainkan aku. Aku memang mempermainkan kau. Kenapa? Iya. Noel, ku habisi kau. Kau. Hentikan! Hentikan! Noah datang. Noah datang. Noah, cepat suruh adikmu minta maaf sama Juan. Benar Noah, kau nggak sanggup singgung Juan. Suruh adikmu minta maaf sama mereka, biar ibumu beristirahat dengan tenang. Benar-benar. Noah, ayahnya Juan itu orang terkaya di sini. Orang biasa seperti kita, nggak bisa lawan. Nah, si pecundang Noah sudah datang. Adikmu singgung Tuan Muda Juan. Meski kau sujud ke Tuan Muda Juan gak ada gunanya. Noah, kau tahu apa yang dilakukan adikmu? Noah, dasar pecundang. Gimana kau bereskan masalah hari ini? Adikmu yang pukul Tuan Muda Juan. Kita semua lihat. Aku sudah lapor polisi. Biarkan aku bawa adikku pergi sekarang. Masalah ini, kuanggap gak pernah terjadi. Aku penguasa Kabupaten Lora. Hari ini, sekalipun dewa datang, gak ada gunanya. Hari ini, aku mau bunuh adikmu. Kalau kau berani halangi, kau juga kubunuh. Siapa suruh kau datang? Masalah ini nggak ada hubungannya sama kau. Pergi sana. Nggak perlu urus aku. Aku kakakmu, ayah dan ibu sudah meninggal. Aku nggak lindungi kau, siapa yang lindungi kau? Kak. Maaf. Maaf. Aku gagal lindungi ibu. Kusuruh kau pergi, kau nggak dengar. Berlutut. Jawab pertanyaanku. Apa itu bela diri? Cuma bunuh musuh. Bukan pertunjukan. Itulah bela diri. Kalau kau nggak terkalahkan, gimana? Ampuni yang bisa diampuni. Kalau lawan keterlaluan? Ibu, bukannya ibu bilang bersabar sebisa mungkin. Nggak boleh melukai orang pakai tinju. Gimana kalau suatu hari aku dan adikmu ditindas orang? Nggak boleh. Siapapun nggak boleh tindas ibu dan Noel. Kalau gitu, lawan!
Kalau gitu, lawan! Lawan! Kanoa! Kanoa! Noah, dasar pecundang. Beraninya kau pukul aku. Kau sudah bosan hidup. Makam ibuku. Kau yang gali. Benar, aku yang gali. Kau bisa apa? Noah, Tuan Muda Juan itu putra orang terkaya di Kabupaten Lora. Jangankan makam ibumu, sekalipun makam leluhurmu digali, kau harus terima. Sekarang kau berlutut dan minta maaf sama aku. Ku ampuni nyawamu. Kalau enggak, ku bunuh kau. Kau percaya atau enggak? Noah, kau masih berani pukul aku. Ayahku pun enggak berani pukul aku. Hari ini tamat riwayatmu. Ku telepon ayahku sekarang juga. Halo, ayah. Tolong, aku dipukul orang. Juan, kau kenapa? Halo? Noah, hentikan. Kalau terus dipukul, Juan bisa mati. Beberapa tahun ini, Noah, begitu lemah. Tentu saja. Pak Marto nggak cari gara-gara sama seniorku, kan? Tentu saja enggak. Hari ini putraku pergi hadiri upacara pemakaman ibu Pak Noah. Ku dengar juga kasih 20 juta. Sebaiknya begitu. Apa? Di Kabupaten Lora? Siapa berani pukul putraku? Noah, hentikan. Kalau terus dipukul, Juan bisa mati. Noah, cepat hentikan! Lepaskan aku! Diam! Percaya atau enggak ku habisi kau? Noah, kau gila. Beraninya kau pukul Tuan Muda Juan. Ayahnya itu Marto, orang terkaya di Kabupaten Lora. Kau pukul dia berarti permalukan keluarga Sona. Kalian semua harus mati. Noah, ayahku bakal segera datang. Hari ini, kalian jangan harap bisa pergi. Aku mau memusnahkan keluarga Carlo. Juan, Lisa, kau keterlaluan. Kalau berani hadapi aku, ini gak ada hubungan sama kakakku dan Rola. Hadapi kau. Kau pantas. Lisa, aku sudah buta. Bisa-bisanya suka sama kau. Kakakku korbankan segalanya buat aku. Tinggal di sini dan jaga ibu selama 10 tahun. 10 tahun! Cuma berharap kita jalani hidup baik-baik. Gara-gara kau. Kau hancurkan semuanya. Karena kakakmu payah. Karena keluargamu miskin. Lihatlah dia pukuli aku sampai seperti ini. Sekarang cepat berlutut dan minta maaf sama aku. Lalu kasih kompensasi 2-4 miliar. Aku bisa pertimbangkan. Ampuni kalian berdua. 2-4 miliar? Aku... Noel! Noah, kau yang cari gara-gara. Selama bertahun-tahun tinggal di sini, aku berusaha baik sama semua orang. Aku gak pernah tindas siapapun, juga gak pernah persulit siapapun. Aku boleh ditindas, tapi kalau ada yang berani tindas keluargaku, aku mau dia mati. Sombong sekali. Siapa berani pukul putraku? Ayah! Aha, ini? Pak Noah, kenapa kau ada di sini? Ayah! Dia orangnya. Dia yang pukuli aku. Gak tahu diri. Kau! Aku gak pernah mukul wanita, kecuali kau. Keterlaluan! Ayahku sudah datang. Kau masih berani pukul aku.
Hari ini tamat riwayatmu. Noah, singgung Tuan Muda Juan masih bisa diampuni. Kau berani pukul Tuan Muda Juan di depan Pak Marto. Hari ini tamat riwayatmu. Oh ya? Noel, kau bawa dia pergi pulang dulu. Cepat pergi ke rumah sakit. Sini serahkan ke aku. Kak, Pergi! Biarkan mereka pergi. Noah, kau mau jadi pahlawan kan? Kita lihat gimana kau mati hari ini. Sini, kasih tahu dia. Gimana aku mati malam ini. Pak Noah, Sudah di ujung tanduk. Masih berlaku. kau tahu dia siapa? Kau tahu seberapa besar masalah yang kau timbulkan? Ayah, demi seorang pecundang, ayah pukul aku. Dulu seharusnya aku dengarkan nenek. Aku pergi dari Kabupaten Lora. Ayah sama sekali nggak peduli sama aku. Kau nggak pantas jadi ayahku. Diam kau! Dia itu orang yang dicari Nona Kaira. Kau mau celakai aku? Sekarang, cepat berlutut dan minta maaf ke Pak Noah. Gak mungkin. Suruh aku minta maaf sama pecundang ini. Pak Noah, putraku masih muda, nggak tahu aturan. Berbaik hatilah, maafkan dia satu kali. Iya, aku bersedia ganti rugi. Aku bersedia bangun aula untuk ibumu. Dia ampuni adikku. Dia ampuni ibuku. Aku cuma mau jadi orang biasa. Kalian ampuni aku. Ini, Ayah, ayah sedang apa? diam! Anak buah, bawakan pisau. Sudah aku kasih tahu. Jaga sikapmu. Jaga sikapmu. Kau nggak mau dengar. Hari ini, aku potong satu tangan. Biar kau jerah. Biar kau tahu. Di atas langit masih ada langit. Jangan merasa paling hebat. Jangan ayah, tunggu. Ayah, ayah berkuasa di Kabupaten Lora. Buat apa ayah takut sama nona besar keluarga Gama? Pendatang gak akan bisa kalahkan penguasa lokal. Sudah terlambat. Ayah, ayah kira dengan potong satu tanganku, masalah ini sudah berakhir. Kalau dia beneran dekat sama Nona Kaira, dia akan ampuni aku dan keluarga Sona. Ayah berkuasa di Kabupaten Lora. Kapan ayah pernah dihina seperti ini? Lebih baik kita bunuh dia. Gak ada yang tahu. Sekalipun Kaira tahu, dia nggak punya bukti. Dia bisa apa? Kalau Nona Kaira tahu masalah hari ini, dia nggak akan lepaskan keluarga Sona. Lepaskan putraku. Lebih baik. Noah, nggak disangka. Kau kenal dekat sama Nona Kaira. Aku cuma punya seorang putra. Kalau hari ini kupotong tangannya, ibuku nggak akan maafkan aku. Jadi, Kau harus mati. Sudah di ujung tanduk kau masih bisa tertawa. sini! Hah? Ilmu bela diri apaan? Semuanya omong kosong. Sudah zaman modern, masih ada yang percaya sama hal seperti ini. Aku punya banyak anak buah. Apa mungkin takut sama kau? Maju! Nona, gimana kalau orang dari keluarga Sona lakukan hal nekat? Gimanapun keluarga Sona berkuasa di Kabupaten Lora. Para pecundang itu, mereka nggak pantas. Aku malah khawatir dia bantai musuh habis-habisan. Tinju keluarga Carlo. Noah! Keluarga Gama dari wilayah selatan. Anwar. Hot. Mati kau! Jangan-jangan dia beneran sehebat yang dirumorkan. Ilmu bela diri yang nggak terkalahkan. Teknik tinju yang mematikan. Nona, sudah sampai.
Jangan bunuh aku. Noah, jangan bunuh aku. Noah, hentikan! Jangan bunuh dia. Pergi. Pikirkan adikmu. Kalau kau masuk penjara, adikmu gimana? Mati kau. Noah! Kak, Ibu, mereka bikin ayah mati. Mereka bikin ayah mati. Aku mau balaskan dendam ayah. Kakekmu dan ayahmu berlatih tinju seumur hidup. Mereka mati-matian budidayakan tinju keluarga Carlo. Apa hasilnya? Semuanya mati. Tinggalkan kita. Sekarang kau mau bunuh dia. Aku dan adikmu harus gimana? Noah, dunia persilatan sudah berlalu. Cepat atau lambat, ilmu bela diri akan musnah. Ibu gak mau kau mengikuti jalan ayahmu. Kau gak boleh berlatih tinju lagi, ya. Oke. Jangan bunuh aku. Aku gali makam kosong. Peti matinya juga kosong. Aku cuma mau kasih pelajaran sama adikmu. Aku nggak gali makam ibumu. Pak, ini tempatnya, temanku. Ada apa ini? Pengeroyokan! Semuanya bawa pergi! Noah, masalah sudah diselidiki. Masalah keluarga Sona akan kami tangani dengan adil. Meski kau menyerang untuk membela diri, ingatlah, kalau ada masalah lapor polisi. Kami akan tegakkan keadilan buat kau. Aku mengerti. Soal ibumu, turut berduka. Aku akan menindaklanjuti masalah keluarga Sona. Aku percaya hukum akan kasih kau keadilan. Kakekku sering bicarakan kau. Dia selalu bilang, kau orang paling berbakat yang pernah dia temui. Tuan Besar masih sehat. Kurang sehat. Ada yang bisa kubantu? Kuharap kau ikut aku kembali ke selatan, jadi penasehat asosiasi Gama. Seharusnya Nona Kaira tahu aku orang seperti apa. Di dunia bela diri, nama Noah Carlo punya reputasi yang buruk. Bukan reputasi buruk, lebih tepatnya terkenal kejam. Mereka belum tentu akan menghormati kau, tapi mereka pasti takut sama kau. Kedengarannya masuk akal. Tapi zaman sudah berubah. Mungkin sudah waktunya aku lihat dunia luar. Asosiasi hasil kerja keras kakekku seumur hidup. Aku nggak mau itu berubah jadi alat pemodal buat meraup keuntungan. Nona Kaira, aku beneran gak bisa bantu kau. Tapi aku berterima kasih atas niat baik kalian. Kalau kalian mau mampir buat makan, aku bisa masakkan sedikit pangsit. Kalau kalian gak mau makan, silahkan pergi. Kakekku menaruh harapan besar sama kau. Nggak pernah berubah. Kakek bilang, ahli bela diri harus punya jiwa petarung. Seumur hidup aku ketemu banyak generasi muda. Cuma kau yang jiwa petarungnya dikembangkan dengan sempurna. Baik kau setuju maupun enggak, aku tulus berharap jiwa petarungmu nggak hilang. Ibu, sudah 10 tahun. Waktunya aku lihat dunia luar. Ibu,
Noah pergi dulu. Semoga waktu Noah kembali, Noah gak kecewakan ibu. Noah, mereka bilang, kau mau pergi. Noah, rakyat jelata seperti kita, kalau memilih pergi dari kampung halaman, harus berhasil. Dengan kemampuanmu, pasti akan berhasil. Baik, itu pasti. Kak, Jaga dirimu baik-baik. Kalau ada masalah yang gak bisa ditangani, hubungi aku. Ayah sudah meninggal, ibu juga sudah meninggal. Tapi kau masih punya aku. Kak, aku pasti akan sukses. Gak akan diremehkan orang lagi. Kita semua akan sukses. Paling-paling jadi pengemis. Selama masih hidup, pasti akan berhasil. Gak sukses, gak pulang. Nggak sukses, nggak pulang. Kota besar memang berbeda. Noah, aku di sini. Kau hebat juga. Juan pun kau hajar. Rasanya kau sudah balaskan dendamku. Kak Roni, kita pergi kemana? Ayo, kuantar kau ke tempatmu dulu. Noah, ibumu meninggal. Dapat berapa banyak uang? Noah. Ya? Ibumu meninggal. Dapat berapa banyak uang? Nggak seberapa. Kau tahu, keluarga kami pendatang. Gak punya kerabat. Sumbangan juga sedikit. Noah, keadaan terbatas. Tinggallah di sini dulu. Nggak apa-apa. Yang penting ada kasur. Noah, istirahatlah. Aku belikan sesuatu dulu. Kak Roni, nggak usah begitu sungkan. Kita satu kampung. Kau baru datang. Selama bisa bantu, aku pasti bantu. Ya. Makasih. Ya sudah, aku segera kembali. Wah, kasur di kota empuk sekali. Cepat sekali kembali. Kakak tampan, ayo bermain. Kak, ayo main. Ada apa ini? Kak Roni yang aturkan buat aku. Tolong pelecehan. Hei, jangan asal bicara. Aku nggak sentuh kau. Noah, aku anggap kau sahabatku. Pesankan kamar buat kau. Kau malah lecehkan pacarku. Kak Roni, dia lecehkan aku. Keterlaluan, beraninya incar pacar Kak Roni. Kau cari mati. Noah, mengingat kita dari kampung yang sama. 40 juta, masalah ini beres. Kak Roni, kau jebak aku. Noah, zaman sudah berubah. Mau bertahan hidup, harus andalkan otak. Hari ini Kak Roni kasih kau pelajaran. Setidaknya bayar biaya belajar. Zaman memang sudah berubah. Kalau di zaman dulu,
kau sudah mati. Noah, bocah miskin dari desa macam kau mau berlagak hebat. Saudara-saudaraku ini sulit dihadapi. Jangan sampai nyawamu melayang karena sedikit uang. Kak Roni, aku beneran gak punya uang. Lupakan masalah ini. Aku juga gak mau melukai kalian. Gak punya uang? Buang-buang waktu saja. Pukul. Lagi-lagi bocah sial yang datang dari desa. Bos, lapor keluar. Hah? Nak, kau menarik. Kenapa? Kalian komplotan. Nah, kulihat kau jago silat. Kelihatannya kau baru datang ke kota kan? Susah cari kerja di akhir tahun. Kebetulan ada lowongan di bar temanku. Kau mau coba? Silakan cari tahu di kota barat. Aku Lois gak pernah jebak orang. Selain itu, kau cuma bocah miskin yang datang dari desa. Buat apa aku menipumu? Kalau kau gak percaya, pergi sana. Lagian sekarang aku gak punya siapa-siapa. Gak ada ruginya percaya sama dia satu kali. Gerbang Selatan Gang Surta, Bar Arta. Cari Erik Hando. Aku akan hubungi dia. Makasih. Cepat pergi, jangan ganggu aku berbisnis. Minggir. Kakak tampan, entah kenapa kau mirip sama seorang teman lama aku. Nona, kau salah orang. Aku baru datang ke kota. Masih berjaga, makin menarik. Kak, berapa umurmu? Sudah punya pacar? Nona Naura, jangan goda dia. Pemuda ini baru pertama kali datang. Mana tahan digoda gadis cantik macam kau. Membosankan, aku pergi minum bir. Nah, kau anak muda yang Lois bilang mau cari kerja kan? Dia sudah hubungi aku. Kebetulan ada lowongan di barko. Sebulan 8 juta, termasuk makan dan tempat tinggal. Kalau kau bersedia, kerjalah di sini. Baik Kak Erik. Aku pasti akan kerja baik-baik. Heh, orang baru. Ya, Namaku Tommy, panggil aku Tom aja. namaku Noah. Aku datang dari desa. Oke, kerja baik-baik. Pak Erik sangat baik sama karyawan. Kalau ada masalah, cari aku. Aku lindungi kau. Baik. Cantik gak? Cantik. Suka? Suka? Ah, Oh, bukan itu maksudku. sudahlah. Kita sama-sama pria. Dia, nona besar keluarga Joshua. Cantik dan suaranya merdu. Tapi dia bukan wanita yang bisa dimiliki orang biasa seperti kita. Orang yang kejar dia antri dari sini sampai luar negeri. Duh, memang Udik yang datang dari desa. Dasar payah. Bagus. 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 Bagus ya.
Nona, kau jago menyanyi. Ayo minum bersama. Aku nggak mau, lepaskan aku. Penyanyi nggak bisa minum alkohol. Siapa yang percaya? Hah? Kau mau uang kan? Uang, aku punya. Temani aku minum. Uang ini jadi milikmu. Siapa mau uangmu? Cari mati. Hari ini, kau mau ataupun enggak, tetap harus minum. Kak, jangan seperti ini. Ada masalah, bicara baik-baik. Tommy! Memangnya kau siapa? Beraninya mengoceh di depanku. Berani buat keributan di bar Arta. Mereka sudah bosan hidup. Jangan buru-buru. Kau berani pukul aku? Pukul dia. Nona Naura, sudah selesai pertimbangkan. Lepaskan aku! Miras ini, minum. Atau enggak? Jangan gerak. Oke, aku minum. Lepaskan Tommy. Begitu dong. Kalau nggak mau minum, nggak usah minum. Udik dari mana ini? Beraninya ikut campur. Noah, jangan. Noah, mereka orang-orang yang nggak takut mati. Kau baru datang dari desa, nggak tahu kehebatan mereka. Jangan gegabah. Nah, jangan ikut campur. Cepat pergi. Jangan ganggu aku minum-minum sama cewek. Pelayan sialan beraninya pukul aku. Kau masih mau kerja? Noah. Berani buat keributan di barku. Hajar sampai mati. Ada masalah, aku yang tanggung. Jangan gerak. Bukannya dia anak lugu yang datang dari desa? Keren sekali, gagah sekali. Minta maaf. Nona, maaf aku salah. Aku mabuk. Aku ganti rugi. Sepertinya kau nggak terima. Oke. Nggak usah ganti rugi. Tapi kau harus lakukan satu hal. Kau mau apa? Tommy, tampar dia balik. Nah, jangan keterlaluan. Mungkin suatu hari nanti kau mati di tangan kami. Namaku Noah. Aku di sini. Nggak terima boleh datang cari aku. Tommy! Minggir! Rasakan ini! Oke, bagus. Kalian tunggu saja. Pergi. Tunggu saja. Nona Naura, kau nggak apa-apa? Noah, kau keren sekali. Aduh, Lois dapat harta karun. Noah, kau hebat sekali. Kau lebih hebat dari aktor laga di film-film. Aku hampir jadi penggemarmu. Itu cuma teknik dasar, bukan apa-apa. Aku nggak peduli. Kau yang paling hebat di hatiku. Duh, hari ini kau selamatkan aku. Aku nggak bisa balas kebaikanmu, cuma bisa serahkan diriku. Hah, sudahlah Nona Naura.
Noah baru datang, berhentilah menggodanya. Dia nggak sanggup hadapi kau. Noah, makasih. Lain hari, aku traktir kau minum. Nggak usah sungkan. Karena aku kerja di Bar Arta, ini adalah rumah keduaku. Sudah seharusnya aku jaga tempat ini. Aku nggak akan banyak bicara. Masalah hari ini aku berutang budi sama kamu. Noah, kau jago silat juga. Pernah latihan? Waktu kecil, pernah belajar beberapa jurus bela diri dari ayahku. Bagus. Kalau gitu kedepannya masalah keamanan bar kita, aku serahkan ke kau. Kalau ada yang berani buat onar, hajar mereka. Ada masalah, aku tanggung. Kak Erik, kalau ada yang pecah, jangan suruh aku ganti rugi. Duh, kau ini. Kerja baik-baik. Siapa tahu kedepannya kau akan jadi orang penting. Oke. Ya sudah, kita sudah mau tutup. Nanti kau antar Naura pulang. Aku? Oke. Nona Naura, kau mabuk. Aku antar kau pulang. Di mana rumahmu? Begini, aku hubungi temanmu. Suruh dia jemput kau. Teman? Aku nggak punya teman. Kalau keluarga, aku suruh keluargamu datang jemput kau. Keluarga? Jangan menangis. Bukan. Kalau kau sedih, kau cerita ke aku. Pergi. Jangan atur aku. Jangan atur aku nggak butuh. Sudahlah, terpaksa bawa dia kembali ke asrama. Pelan-pelan. Sini, duduk. Air. Aku mau minum air. Oke. Anggap aku berutang sama kau. Jangan gerak. Apa-apaan? Jangan atur aku mau tidur. Bukan, jangan gerak. Aku datang dari desa, aku nggak pernah hadapi situasi seperti ini. Tunggu aku keluar baru kau buka, oke? Oke. Kau mau atur aku. Jangan mimpi. Siapa kau? Apa yang kau lakukan? Aku mau bunuh kau. Dasar gila. Kau tahu siapa aku? Kau tahu siapa ayahku? Aku mau habisi kau. Aku gak akan ampuni kau. Sudah kuduga kau akan seperti ini waktu bangun. Semalam, aku nggak seharusnya bawa kau pulang. Biarkan kau mati kedinginan di luar. Dasar brengsek. Dasar mesum. Brengsek. Apa yang kau lakukan padaku? Jawab jujur. Kalau kau berani bohong, ku kebiri kau. Semalam, kau mabuk. Hampir ditindas seorang preman. Aku tolong kau. Sekarang kau nggak berterima kasih padaku, malah memarahiku. Kau masih punya hati nurani. Omong kosong. Kau selamatkan aku. Aku begitu cantik. Kau pasti berniat jahat sama aku. Diam. Jangan menangis lagi. Biar ku kasih tahu. Di tempat ini cuma ada kita berdua. Pria dan wanita berduaan di satu ruangan. Kau nggak takut aku macam-macam padamu? Oke. Digigit sekali dan 2 kali gak ada bedanya. Kak, kau menang. Asik sekali. Apa maksudmu? Dasar bodoh, aku mengerjai kau. Semalam aku gak mabuk. Lihat kau, begitu lugu. Seru sekali. Kau merasa seru? Kenapa? Kau marah? Cepat pakai bajumu dan pergi. Kau gak bisa diajak bercanda. Paling-paling aku kasih kau uang. Sebut nominalnya. Kau merasa karena kau punya uang, kau boleh semena-mena. Karena kau punya uang, kau boleh hina orang sesuka hati. Aku gak bermaksud begitu. Oke. Ambil barangmu, pergi. Kau suruh aku pergi. Aku harus pergi. Hari ini aku gak mau pergi.
Kukatakan terakhir kali. Cepat pergi. Kalau enggak, jangan salahkan aku kasar. Silakan. Sini. Sini. Kau mau apa? Kau berani pukul aku. Coba saja. Acting. Lanjutkan aktingmu. Kau kesakitan? Bukan. Berhentilah menangis. Semalam kau siksa dan bohongi aku semalaman. Sekarang aku pukul kau. Kita impas. Benar kan? Akhirnya pergi. Noah, semua ini kau yang kerjain? Benar. Noah, kau selamatkan nyawaku. Kau nggak tahu beberapa hari ini aku hampir mati kelelahan. Gak masalah. Noah, ini bonus buat kau. Gak seberapa, 6 juta. Terimalah. Kak Erik, aku gak boleh terima uang ini. Aku bisa kerja di bar Arta, aku sudah bersyukur. Duh, Noah, aku punya prinsip. Punyamu, kau harus ambil. Bukan punyamu sepeser pun gak boleh ambil. Benar. Noah, selama ini kau tinggal di kota kecil. Gak pernah tinggal di kota besar. Hidup di kota besar seperti ini, biar ku kasih tahu, gak ada untungnya. Jadi orang yang terlalu baik, mau berhasil, harus punya nyali dan cerdik. Kalau harus bersikap kejam, jangan ragu. Kalau enggak, selamanya akan dipandang rendah sama orang. Aku mengerti. Wah, sejak kapan ada wanita secantik ini di kota barat? Kenapa dia datang? Nona, berapa orang? Aku cari Noah. Noah, si Udik ini kok bisa kenal gadis cantik ini? Ada apa? Ayo keluar. Sekarang jam kerjaku. Halo, aku teman Noah. Bolehkah aku pinjam sebentar? Boleh, berapa lama pun boleh. Noah, hari ini ku kasih kau libur. Sekarang sudah ada waktu. Wanita ini bukan orang biasa. Noah, aku sudah remehkan kau. Apa ini? Kenapa pahit sekali? Masih ada urusan. Noah, kau pergi dari desa, ke depannya apa rencanamu? Giat bekerja, jalani hidup baik-baik. Lebih baik lagi kalau bisa sukses. Noah, sekarang zaman sudah berubah. Dulu jago berkelahi sudah cukup. Tapi sekarang butuh uang, butuh koneksi. Kau... Aku gak malu jadi pelaya. Apapun profesiku, aku akan lakukan yang terbaik. Tentu saja, aku gak akan terus jadi pelaya. Ambisimu besar juga. Orang kecil sepertiku, bisa punya ambisi apa? Aku harus pergi. Begitu buru-buru. Sebelumnya kau bantu aku. Aku belum sempat balas kebaikanmu. Aku traktir kau makan. Mungkin belum waktunya. Kita pasti akan bertemu lagi. Kali ini nggak sempat, lain kali saja. Posisi penasehat grup Gamma masih kusisakan buat kau. Oke, lain kali saja. Sekarang kita sudah berteman, kan? Tentu saja. Kuharap waktu kita bertemu lagi, kau sudah terkenal dan punya pencapaian. Noah, gadis cantik yang tinggi itu siapa? Bukannya kau bilang kau baru tiba di kota? Kau bisa kenal gadis secantik itu? Ini nggak masuk akal. Gimana kalau aku kasih kontaknya? Aduh, kalau kau mau kasih, boleh juga. Tapi kalau aku berhasil kejar dia, kau jangan menyesal. Tommy, Ya. sadar dirilah. Kalau beneran dikasih, kau mungkin terdiam. Dia teman baikku. Sudah kenal lama. Dasar pelit. Ya sudah, Tommy, pergilah bekerja. Oke, Kak. Noah, datanglah, aku mau bicara sama kau.
Gimana Noah? Terbiasa kerja di sini? Terbiasa. Cocok. Kau sial juga, baru datang sudah dijebak sama teman masa kecilmu. Sebagai pelajaran, sudah berlalu. Noah, sebenarnya hari ini aku datang karena mau minta bantuanmu. Aku cuma Udik yang baru datang dari desa. Bisa bantu apa? Losmenku sudah mau dibongkar. Ada yang mengincarnya. Mau beli dengan harga rendah. Selisih harganya terlalu besar. Aku nggak setuju. Mereka mau beli paksa. Apa? Jual beli paksa? Malam ini diajak aku makan. Aku takut ini jebakan. Kak Erik bilang kau jago silat. Jadi mau suruh kau temani aku. Sekalipun gagal bernegosiasi bisa pergi dengan selamat. Jual beli paksa pasti bukan orang biasa. Tapi aku janji sama ibu, gak akan sembarangan serang orang. Oh, Noah. Jangan pikir berlebihan. Cuma lindungi keselamatan Kak Lois. Masalah lainnya, biar kami yang bereskan. Tentu saja, kalau kau nggak bersedia, aku nggak akan maksa. Benar. Noah, kau harus pikirkan baik-baik. Kalau kau bersedia, pergi. Nggak bersedia, nggak usah pergi. Kak Lois juga bukan orang seperti itu. Kak Lois, aku berutang budi sama kau. Aku pasti bantu kau. Oke. Noah, keluar kau! Ya sudah, Noah. Urus masalahmu dulu. Kami panggil kau nanti. Pergilah. Kepribadiannya baik, jujur dan bisa diandalkan, cerdas dan berani. Soal latar belakang, bisa dipahami pelan-pelan. Menurutku, kalau urusan hari ini beres, kita bisa rekomendasi dia ke bos besar. Kalau dia bisa dapatkan pengakuan kita usahakan yang terbaik buat bimbing dia. Soal sejauh apa dia bisa melangkah, tergantung sama kemampuannya. Nona Naura, kau mau minum apa? Aku mau minum bir. Sajikan selusin bir. Suruh dia bayar. Oke. Kak, sebenarnya, apa maumu? Aku sedang kerja. Sekarang sudah tahu salah. Kenapa tadi pagi nggak mengaku salah? Sekarang aku bisa berbuat sesuka hatiku. Pegang hati nuranimu, pikirkan baik-baik. Aku jaga kau semalaman. Gimana pun, aku sudah bersusah payah. Kau bukan cuma gak berterima kasih, sekarang malah mau persulit aku. Hah? Kau sudah keterlaluan. Aku nggak bisa pegang hati nuraniku. Dari kecil nggak ada yang berani pukul aku. Cuma kau yang pukul aku. Bahkan lihat aku telanjang. Hebat kau. Kau harus tanggung jawab sama aku. Tanggung jawab apaan? Tolong kecilkan suaramu, ya. Kau bersikap seolah aku macam-macam sama kau. Kau yakin? Aku teriak? Oke. Katakan apa maumu. Oke. Aku mau kau jadi pengikutku selama seminggu. Kau sudah gila. Aku masih harus kerja. Ganti permintaanmu. Kau yakin? Semua perbuatanmu padaku, kusebarkan di sini. Oke. Ya sudah. Malam ini aku masih ada urusan. Besok baru bisa. Sepakat. Sudah siap? Ya. Ayo berangkat. Oh, Kak Lois, akhirnya kau datang. Sini, duduk.
kita ngobrol sambil makan. Kau siapa? Kusuruh duduk. Dia saudaraku Noah. Temani aku hadiri jamuan ini. Ternyata saudara Kak Lois. Kukira bocah miskin yang datang dari desa. Kak Lois, soal losmen, gimana pertimbanganmu? Harga yang kutawarkan sudah sangat pas. Orang lain gak akan kasih harga seperti ini. Sony, soal losmen sudah kubilang, aku nggak akan jual. Singkirkan niatmu. Lois, jangan gak tahu diri. Losmen kumuhmu itu, aku mau beli, kau harus bersyukur. Hari ini kau setuju ataupun enggak, tetap harus jual. Berbisnis itu kesepakatan kedua belah pihak. Jual beli paksa, melanggar aturan. Bocah tengik, ini bukan urusanmu. Jangan ikut campur. Masalah Kak Lois adalah masalahku. Memangnya kau siapa? Sony, apa maksudmu? Hah? Kalau hari ini kau nggak setuju, aku lumpuhkan kakimu yang satu lagi. Nggak sangka dia punya begitu banyak ahli Muay Thai. Noah, kakak celakai kau. Cuma Muay Thai, berani berlagak hebat. Ini tinju keluarga Carlo. Hah? Noah, kakak meremehkan kau. Nggak sangka kau lebih hebat dari dugaanku. Kak Lois, mereka punya dua ahli. Kau pergi dulu, aku halangi mereka. Nggak boleh. Mau pergi bersama. Pergi! Noah! 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 Bocah tengik, aku salah menilaimu. Gak sangka kau adalah ahli bela diri. Ayo, ku temani kalian bermain. Semuanya maju, habisi dia. Noah! Aduh. Halo, Eric. Bawa lebih banyak orang. Aduh. Habisi para bajingan itu. Demi selamatkan aku, Noah. Hah? 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 Noah? Kau nggak apa-apa kan? Kak Lois, aku nggak apa-apa. Sony bilang, dia nggak akan cari masalah sama kau lagi. Hah? 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 Halo, Lois. Gimana kondisinya? Dua ahli Muay Thai, belasan preman jalanan, semuanya tepar. Apa? Lois? Ini yang dulu kau bilang, lumayan. Mana aku tahu, aku cuma pernah ketemu dia sekali. Kalau tahu dia begitu hebat, aku nggak akan rekomendasikan ke kau, kau untung banyak. Oh ya, kapan kau mau rekomendasikan dia ke bos besar? Jangan buru-buru, kita bicarakan setelah tahun baru. Aku pelan-pelan bawa dia masuk ke lingkungan kita dulu. Kita bicarakan lain hari. Oke, ikut rencanamu saja. Noah, gimana perkembangannya? Nggak ada masalah kan? Ada masalah kecil, tapi udah dibereskan. Untung ada Kak Lois. Dua ahli Muay Thai dan belasan preman jalanan kau sebut masalah kecil. Ku dengar kampung halamanmu di daerah utara. Kapan mau pulang? Tahun baru ini aku nggak pulang. Nggak pulang? Nggak ada siapa-siapa di rumah. Nggak ada gunanya pulang. Benar juga. Ya sudah kalau begitu, waktunya tahun baru. Kota Barat sangat ramai. Nanti kau bisa jalan-jalan, mau minum-minum, cari aku di sini. Oke, aku mengerti. Semuanya, ayo berkumpul. Kemas badan kalian, kita libur. Pulang buat rayakan tahun baru. Wow, rayakan tahun baru.
Kak, kau gila. Noah, dasar penipu. Bukannya kemarin kita sudah sepakat setelah kau libur kau jadi pengikutku. Sekarang kau mau ingkar janji. Kak, aku baru libur. Bolehkah biarkan aku istirahat dulu? Kurasa kau mau bodohi aku, gak mau tanggung jawab. Oke. Aku nggak sanggup berdebat sama kau. Katakan, kau mau apa? Suasana hatiku buruk, temani aku jalan-jalan. Aku nggak pernah kendarai mobil sebagus ini. Dasar payah. Kendarai seperti biasa saja, mobil rongsokan ini gak berharga. Kalau lecet gak kau suruh ganti rugi. Kau yang bilang. Kemana? Terserah, pergi kemanapun kau mau. Siap. Noah, kau memang kampungan. Apa yang menarik di sini? Kau sudah terbiasa. Aku baru datang beberapa hari. Jangankan ini, aku bahkan belum keliling kota. Baru datang beberapa hari. Iya. Pantas kampungan. Tabrak. Apa? Apa maksudmu? Noah, dasar payah, kau gak mengerti. Kusuruh kau tabrak. Naura, sudah kuduga itu kau. Kalau enggak, siapa yang berani tabrak mobilku? Berpendirian. Aku suka. Davis, kau gila. Suka apaan? Bisa gak kau pergi jauh-jauh? Suruh keluargamu jangan cari ayahku lagi. Aku suka kau itu urusanku. Gak ada hubungannya sama kau. Sama kayak kau gak suka aku itu urusanmu. Gak ada hubungannya sama aku. Menjijikan sekali. Aku jadi mau muntah. Gak apa-apa. 2 hari lagi, waktu aku bertamu dalam rangka tahun baru, aku bicarakan soal hubungan kita lagi. Bukan Naura. Siapa dia? Kenapa dia bersama kau? Aku sopirnya. Dia pacarku, Noah. Bukan. Kau jadikan aku tameng. Udik dari mana ini, hah? Gak peduli kau supir atau pacar. Aku gak mau lihat kau. Kedepannya jauhi Naura. Kalau enggak, ku habisi kau. Davis, kau gila ya? Kukatakan sekali lagi, aku bersama siapa gak ada hubungannya sama kau. Mana mungkin gak ada hubungan? Kau tunanganku. Kau lupa. Ih, menyebalkan. Kau main sendiri, aku pulang dulu. Hei! Naura! Sialan! Halo Kak, Halo, Noel. Sedang apa? Lagi sibuk? sedang lembur, masih ada sedikit urusan. Hari ini malam tahun baru. Gimana kau merayakannya? Besok dan lusa aku harus lembur. Di hari kedua Imlek aku berkunjung ke rumahnya. Ini pertama kalinya kau pergi ke rumahnya. Beli lebih banyak oleh-oleh. Aku mengerti. Ya sudah. Noel, di luar jaga dirimu baik-baik. Kau dengar? Aku kerja dulu. Ya. Ibu, semoga tahun ini berlimpah rezeki. Tahun baru makin makmur, Ibu. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru, Ibu. Selamat tahun baru. Ibu sudah meninggal. Aku sudah gak punya keluarga.
Bukan. Malam tahun baru. Hei, buat apa kau cari aku? Aku nggak punya rumah. Nggak ada yang temani aku, terpaksa datang cari aku. Kita memang senasib. Wah, harum sekali, Noah. Kau masak apa? Makan malam tahun baru. Wah, kau hebat sekali. Enak gak? Noah, semuanya kau yang masak. Kau hebat sekali. Aku pernah kerja di restoran. Aku bisa memasak masakan rumahan. Hebat. Itu, maaf soal kejadian tadi pagi. Aku nggak seharusnya tinggalin kau di sana. Ya sudah berlalu. Lagian aku sudah terbiasa. Noah, kau baik sekali. Selamat tahun baru. Cepat makan. Oke. Ayo. Hei. Tahun baru, ya? Angpau buatmu. Gak seberapa. Noah, apa maksudmu? Kita nggak akrab. Buat apa begitu dramatis? Jadi kau ngerasa kau gak dekat sama aku. Malam tahun baru, kau numpang makan di rumahku. Kau terlalu sungkan sama aku. Ya, sudah. Terimalah. Aku nggak siapkan angpau buat kau. Begini deh, aku kasih jam tangan ini buat kau. Ini hadiah ulang tahun dari ayahku. Jangan. Ini terlalu berharga. Lain kali, traktir aku makan saja. Nggak boleh, kau harus terima. Kalau kau begitu sungkan, kau nggak anggap aku sebagai temanmu. Kedepannya, jangan cari aku lagi. Teman? Oke. Kedepannya aku bawa kau makan enak. Keliling kota barat. Lalu kenalkan banyak gadis cantik ke kau. Oke, kau yang bilang. Selamat tahun baru, ayo makan. Ayo makan, ayo. Belakangan ini, Naura sering habiskan waktu bersama siapa? Paman Irfan, ku dengar dari anak buah, Naura, belakangan ini sering habiskan waktu bersama pelayan, Mbah. Hubungan mereka sepertinya ada yang gak beres. Keterlaluan. Salahku juga yang selama ini terlalu manjain dia. Davis, selidiki orang itu. Baik. Ceritakan, kenapa nggak pulang saat tahun baru? Kau bertengkar sama keluargamu. Noah, kau merasa aku sangat menyedihkan. Kalau kau menyedihkan, semua orang di dunia ini menyedihkan. Ibuku sudah meninggal, ayahku menikahi istri muda. Selain itu, aku curiga ibuku meninggal, wanita itu dalangnya. Kenapa kau nggak pulang? Keluarga kami adalah pendatang di desa. Ayahku, waktu aku berumur belasan tahun sudah meninggal. Ibuku lumpuh. Demi jaga ibuku, aku berhenti sekolah pulang ke rumah. Beberapa waktu lalu, ibuku meninggal. Noah, gara-gara kau, kenapa kita malah beradu nasib? Hei, jangan menangis. Tahun baru, gak boleh menangis. Coba pikirkan, kalau ibumu lihat kau seperti ini, dia pasti sedih. Aku kangen ibuku. Aku juga kangen ibuku. Gara-gara kau, riasanku jadi luntur. Jangan bahas hal ini lagi. Iya. Sekarang, bahas ayahmu. Gimana hubunganmu sama ayahmu? Ayahku sangat baik sama aku. Dari kecil sampai besar, dia selalu penuhi semua permintaanku. Tentu saja aku juga mencintainya. Meski kau gak suka istri muda ayahmu, tapi ayahmu tetap adalah orang yang paling kau sayangi. Ini malam tahun baru. Gimana pun, seharusnya kau temani ayahmu. Sekarang ayahmu pasti kangen kau, khawatir sama kau. Hah? Ya, Noah, omonganmu masuk akal. Mereka pasti berharap aku pergi. Aku gak boleh turuti keinginan mereka. Kalau aku pergi, kau gimana? Gak apa-apa.
Kau sudah temani aku makan di malam tahun baru. Selain itu, kakek Yudi di sebelah juga sendirian. Nanti aku bawain pangsit buat dia. Pulanglah lebih awal. Noah, makasih. Noah, kau tahu kenapa kami ajak kau ke sini? Noah, di matamu, bar Arta cuma bar biasa. Benar kan? Tapi biar ku kasih tahu. Bos besar di balik bar Arta bukan orang biasa. Noah, kau beruntung. Kerja di bar Arta, temukan jalan pintas buat sukses. Kak Erik, Kak Luis, aku nggak mengerti maksud kalian. Kau beneran bodoh atau pura-pura bodoh? Setelah tahun baru, kami mau kenalin kau ke bos besar kami. Dia tokoh berpengaruh yang sesungguhnya. Dengan dukungan darinya, cepat atau lambat kau pasti sukses. Noah, aku tahu. Dulu kau tinggal di desa buat jaga ibumu. Kau berbakti, itu pilihanmu. Tapi sekarang, ibumu sudah meninggal. Menurutku, sudah waktunya kau lihat betapa menakjubkan dunia ini. Hidup dengan cemerlang, jangan sia-siakan hidup. Benar. Menurutku ibumu juga pasti berharap kau hidup dengan cemerlang. Aku mengerti maksud kalian. Aku bersedia. Ayo bersulang. Bersulang. Noah, tadi aku lihat kau nggak di rumah. Aku tebak kau datang ke sini. Noah, siapa gadis ini? Dia... Halo Paman, aku pacarnya Noah. Namaku Naura. Paman. Pacar? Noah, kau hebat. Baru beberapa hari datang ke kota sudah punya pacar secantik ini. Kak Erik, Kak Luis, jangan dengarkan omong kosongnya. Paman, aku bercanda. Udik ini mana mungkin punya pacar secantik aku. Kecuali dapat rezeki nomplok. Jangan asal bicara. Ini Kak Lois. Ya sudah, Noah. Gimana kalau kalian lanjut ngobrol? Aku dan Eri keluar dulu. Istirahat lebih awal. Oke, pergi dulu. Nona besar, bisakah kau diam? Ada begitu banyak orang kejar kau. Bisa-bisa suatu hari ada orang penggal kepalaku. Kenapa? Aku nggak pantas jadi pacarmu. Bukan kau yang nggak pantas, aku yang nggak pantas. Aku nggak mungkin suka sama kau. Hei, kau mau kemana? Mabuk, pulang. Ya, sudah. Masih nggak mau pulang? Pulang? Ikut kau pulang. Bersikaplah sewajarnya. Gimana pun aku pria, oke? Kau nggak takut? Kita berduaan, aku macam-macam sama kau. Nggak takut. Sama sekali nggak takut. Paman Irfan. Ada apa? Tadi anak buahku telepon dan bilang, Naura cari pelayan itu. Lalu, ikut pelayan itu pulang. Apa? Aku telepon Naura sekarang juga. Suruh dia pulang secepatnya. Pelayan itu, kuserahkan ke kau. Paman Irfan tenang saja. Aku tahu harus gimana. Noah, mulai sekarang tempat ini adalah markasku. Kurasa aku harus taruh beberapa baju tidur di sini. Kau suka lihat wanita pakai baju tidur seperti apa? Rendah brokat tali satu, kerah rendah, rok mini super pendek, atau mungkin baju tidur seksi. Semua yang kau sebut aku nggak pernah lihat. Begini deh, kau coba pakai satu persatu, biar aku lihat aku suka yang mana. Ih, jangan mimpi. Aku pergi ke toilet dulu. Jangan mengintip. Kau? Aku cari Naura.
biar ku peringatkan, jauhi Naura. Mulai sekarang, kalian berdua gak boleh berhubungan lagi. Aku gak punya hubungan sama dia. Noah, kau kira aku bodoh? Siapapun tahu, Naura berasal dari keluarga berada. Udik yang datang dari desa macam kau pantas. Sudah ku bilang kami gak punya hubungan. Percaya atau enggak itu urusanmu. Gak usah basa-basi. Kau cuma perlu jauhi Naura. Kalau aku gak mau. Anak muda memang gak tahu diri. Kalian gak setara. Kalau kau terus ganggu dia, kau akan rasakan akibatnya. Oke, kau coba saja. Siapa suruh kalian datang? Pergi sana. Noah, mereka nggak macam-macam sama kau kan? Cepat pergi. Naura, penyakit lama ayahmu kambuh lagi. Dia suruh aku jemput kau pulang buat temui dia. Apa? Noah, aku mau pulang lihat kondisi ayahku. Kapan-kapan aku mampir lagi. Hah? Noah, kau kangen kakak? Aku sangat sibuk, gak punya waktu pikirkan kau. Kau bilang begini, kakak jadi sedih. Kedepannya mana mau lindungi kau lagi. Aku pergi dulu. Aku lanjut kerja ya. Noah, coba sebatang. Aku gak merokok. Noah, segala sesuatu ada pertama kalinya. Aku yakin kau akan punya banyak pengalaman pertama. Harus lebih banyak mencoba. Tommy? Ya? Besok rekrut pelayan baru buat bar kita. Baik. Kedepannya, Noah punya tugas lain. Nggak punya banyak waktu di bar. Baik, Kak. Noah, malam ini ikut aku tangani masalah. Kedepannya, kalau ada urusan, kau jadi sopirku. Oke, aku dengarkan perintahmu saja. Ini klub hero. Di bawah naungan bos besar. Biasanya kami urus masalah di sini. Erik, ini supir barumu. Pakaiannya macam kuli bangunan. Kau makin lama makin merosot. Bahkan gak punya anak buah yang layak. Theo, kau nggak mengerti soal ini. Anak muda ini rendah hati. Nggak seperti sebagian orang. Anda akan pakaian buat berlagak hebat. Erik, mulutmu ini masih begitu tajam. Aku nggak bisa menang darimu nanti. Cuma bisa buat kau minum lebih banyak. Soal minum, aku nggak takut sama kau. Kalau gitu, ayo. Noah, kau tunggu di ruang istirahat. Ada urusan, aku panggil kau. Baik. Pergilah. Ayo. Ayo. Pak, silakan. Baik. Astaga. Sobat, kau hebat sekali. Siapa bawa kau masuk? Masuk pakai celana jeans dan sepatu kets. Sobat, kau pertama kali datang kan? Aku juga pertama kali datang. Kita berjodoh sekali. Kau juga pertama kali datang. Benar, lihat pakaianku yang gak layak ini. Kalau tahu, aku pasti berdandan biar gak diremehkan.
Orang-orang. Entah apa yang mereka pakai. Sejak kapan orang sembarangan boleh masuk klub hero? Hah? Malu-maluin saja. Entah siapa yang bawa mereka masuk. Malu-maluin saja. Sobat, mereka sedang mengatai kita. Menurutmu? Sobat, kalau kau bakal gimana? Kalau ini di luar, aku pasti buat perhitungan sama mereka. Tapi aku baru pertama kali datang ke sini. Sobat, kalau aku bakal hajar mereka. Sialan. Sobat, kau nekat juga. Siapa suruh kau mengoceh? Sialan. Kau berani pukul aku? Hajar! Bangun! Saka, sobat, kau hebat. Odik sialan pun berani serang kami. Ku temani kalian bermain. Semuanya maju! Theo, Gali, masalah ini sudah diputuskan. Aku juga nggak keberatan. Oke. Teriak lagi. Siapa suruh kau mengoceh? Mengoceh lagi. Semuanya hentikan. Kak Erik, Noah, kau nggak apa-apa kan? nggak apa-apa. Sudah beres. Ada apa? Kak Gali, mereka bilang pakaian kami lusuh. Bilang kami malu-maluin. Kami kesal makanya serang mereka. Mereka duluan yang mulai. Gali, anak buahmu ini beringat sekali. Beraninya pukul orang di klub hero. Theo, apa maksudmu? Jelas-jelas anak buahmu yang mulutnya busuk. Kenapa malah salahkan kami? Noah, kau juga serang mereka. Tadinya aku mau melerai mereka, tapi nggak sangka mereka juga pukul aku. Omong kosong. Kak Theo, bocah ini paling brutal. Diam kau. Malu-maluin saja. Berani pukul orang di klub hero. Nyalimu besar sekali. Masalah hari ini, kau harus kasih penjelasan. Kenapa aku yang harus kasih kau penjelasan? Anak buahmu yang gak bisa jaga mulut mereka. Mereka pantas dihajar. Gali, kau sudah terlalu lama hidup enak. Mau cari gara-gara sama aku? Ayo, siapa takut? Theo, Gali, masih ada urusan yang lebih penting. Masalah hari ini, anak muda memang lebih impulsif. Kenakalan masa muda bisa dimaklumi. Kita semua kerja buat bos besar. Jangan merusak hubungan cuma karena masalah kecil. Masalah hari ini lupakan saja. Sama-sama mengalah. Gali, gimana menurutmu? Gimana pun, yang menyerang duluan salah. Hargai aku. Cepat minta maaf. Kedepannya, jaga sikapmu. Kak Theo, maaf. Hari ini aku salah. Aku nggak seharusnya pukul orang. Theo, jangan sampai masalah kecil ini memengaruhi urusan penting kita. Hargai aku. Juga hargai Gali. Gak berguna, so hebat pula. Ayo kita pergi. Noah, kau keluar dulu. Masih ada yang mau kubicarakan. Sobat, makasih banyak. Hari ini kalau bukan karena kau, aku sudah mati konyol. Aku ingat kebaikanmu.
Mulai sekarang kau saudaraku. Nanti aku traktir kau minum. Gak usah sungkan. Kau berkelahi juga demi aku. Tapi sobat, harus kuakui ahli memang berbeda. Pantas berani berpakaian seperti ini. Ternyata punya keahlian. Kak Erik sudah lama pensiun demi masalah ini. Bisa-bisanya cari ahli sehebat kau. Kak Erik sudah lama pensiun. Kau nggak tahu? Dulu Kak Erik ikut bos besar. Berapa tahun itu karir bos besar naik drastis. Nggak ada yang bisa tandingi posisi Kak Erik. Kalau bukan karena Kak Erik pensiun, hari ini sekalipun kita pukul mereka sampai mati. Theo nggak berani komplain. Kenapa Kak Erik pensiun? Ku dengar dulu waktu musuhnya Kak Erik datang memburu dia, istrinya ketakutan sampai alami gangguan jiwa. Makanya pensiun. Tapi juga ada rumor lain. Dulu Kak Erik kacaukan tugas penting dari bos besar. Kau cuma dengar desas-desus kan? Tentu saja. Aku ikut Kak Gali baru 2 atau 3 tahun. Beberapa tahun ini, aku cuma luntang-lantung. Kalau bukan karena aku tertusuk demi lindungi Kak Gali nggak akan hargai aku. Untung kau selamat. Kalau gitu, kok kau bisa kerja sama Kak Erik? Aku datang ke sini buat cari kerja. Ada bar yang lagi cari pelayan, barnya Kak Erik. Makanya aku kenal Kak Erik. Bar Kak Erik? Bar Arta? Kau juga tahu Bar Arta? Kau beruntung sekali. Bar Arta, biar ku kasih tahu, itu titik awal bos besar. Sejak Kak Erik pensiun, dia urus Bar Arta. Bisa dilihat betapa pentingnya Kak Erik bagi bos besar. Sobat, aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Nona. Apa Bar Arta bakal jadi titik awalku? Noah, ikut aku ke suatu tempat. Kemana? Kedepannya kau akan ketemu banyak orang. Ku bawa kau beli baju baru. Nggak usah. Jangan banyak omong, ikut aku. Noah, bocah tengik ini kenapa masih belum tiba? Astaga! Tampan sekali. Pantas orang bilang manusia butuh pakaian, kuda butuh pelana. Sekarang kau sudah naik level. Itu karena Kak Erik malu bawa aku keluar. Suruh Kak Joseph bawa aku pergi beli baju baru. Kalau nggak dibayar, aku nggak rela beli. Kalau dipikir-pikir aku sudah lama kerja sama Kak Erik. Kak Erik gak pernah bilang mau belikan aku baju baru. Ada waktunya. Kak Erik royal. Benar juga. Noah, mulai sekarang kuserahkan tugas pertama ke kamu. Lindungi seorang klien penting. Asal dia bisa lewati seminggu ini dengan selamat. Tugasmu selesai. Bisa dibilang ini ujian buat kau. Kapan? Besok. Sobat, sini. Sini. Sini, sobat. Aku bersulang buat kau. Makasih sebelumnya sudah bantu aku. Ayo, kau minum. Sobat, kalau dipikir-pikir, kita sangat berjodoh. Pertama kali pergi ke klub hero, kita sama-sama berpakaian seperti itu. Juga sama-sama hajar para bajingan itu sampai babak belur. Masih ada. Nama kita juga cocok. Namamu Noah, namaku Ezra. Bukankah sangat kebetulan? Menurutku, kita berdua memang berjodoh. Nggak sangka wawasanmu luas juga. Sobat, kau menyindirku. Aku belum lulus SMP, sudah putus sekolah. Wawasan dari mana? Sobat, tingkat pendidikan nggak menentukan wawasan seseorang. Minum. Sobat, bos besar yang kau bicarakan sebelumnya. Oh. Biar ku kasih tahu. Bos besar itu namanya Haris. Di provinsi kita dia termasuk 3 tokoh besar yang paling berpengaruh. Usaha di bawah naungannya terbesar di seluruh provinsi. Misalnya properti, perhotelan, konstruksi, investasi, dan hiburan. Dia punya usaha di semua bidang. Dia tokoh berkuasa yang koneksinya tersebar luas di mana-mana. Sehebat itu. Kalau dipikir-pikir bos besar kita begitu hebat. Kak Erik juga adalah orang kepercayaannya. Kau ikut Kak Erik, pasti akan sukses.
Sekarang aku bersulang buat kau. Anggap aku cari muka sama kau. Ayo. Kalau gitu, Kak Erik terlalu merendah. Kau nggak tahu. Kali ini Kak Erik kembali. Sebenarnya ada banyak orang yang nggak mau dia bangkit. Jadi ikut Kak Erik bisa dibilang resikonya besar. Ada peluang, ada juga bahaya. Tapi bagi orang biasa seperti kita, bodoh amat. Selama ada kesempatan, pegang erat-erat, jadikan tumpuan, berusaha raih prestasi. Kalau enggak, kapan kita bisa sukses? Kau benar. Ayo, bersulang buat rakyat kecil seperti kita. Kalau pakai istilah gaul, kita cuma kaum rendahan. Sobat, memangnya kenapa kalau kita kaum rendahan, suatu hari nanti kaum rendahan seperti kita juga bisa masuk jajaran elit? Benar. Ayo. Tuan Muda Ardi, silakan. Ayo. Bukan. Mau kemana? Seharusnya kasih tahu aku dulu. Tuan Muda Ardi, jangan terburu-buru. Kau akan tahu setelah sampai. Merepotkan sekali. Kapan aku pernah diperlakukan kayak gini? Noah, semangat. Ini tahap terakhir. Baik. Juga tahap yang paling berbahaya. Jangan sampai salah. Baik. Tuan Muda Ardi, sabar. Kami turun buat periksa kondisi dulu. Kalau aman, kau baru turun. Oke, aku mengerti. Merepotkan sekali. Ayo. Ayo. Noah, malam ini kita gantian jaga malam. Ingat, apapun yang terjadi, harus lindungi keselamatan Tuan Muda Ardi. Baik, aku mengerti. Ada yang mau ditanyakan? Tanya seperlunya. Jangan tanyakan yang nggak perlu. Yang aku perlu tahu, aku sudah tahu. Tujuanku adalah lindungi Tuan Muda Ardi. Masalah lain nggak ada hubungannya sama aku. Bagus, lebih tahu aturan dari aku waktu pertama kali jalankan tugas. Ada orang. Noah, bangunkan Tuan Muda Ardi. Aku pantau dari sini. Baik. Tuan Muda Ardi, bangun. Tuan Muda Ardi, ini aku. Jangan bersuara. Ada bahaya di luar. Cepat bangun. Tuan Muda Ardi, sembunyi di balik sekat. Apapun yang terjadi, jangan keluar. Kami akan berusaha lindungi kau. Sekalipun kami mati, kami akan pastikan kau pergi dengan selamat. Baik. Kak Erik, hati-hati. Noah, kembalilah dengan selamat. Aku traktir kau minum arak yang paling bagus. Kita minum sampai puas. Baik, kuusahakan yang terbaik. Ternyata kau di sini. Jangan. Jangan. Pergi sana. Noah, cepat masuk. Ayo. Ayo. Noah, kau nggak apa-apa kan? Aku sudah telepon Lois. Dia segera kirim orang ke sini. Nggak boleh. Kak Erik, kau turunkan kami. Kau alihkan perhatian mereka. Kita lari lewat gunung. Tapi kau terluka. Kak Erik, sudah nggak ada waktu. Kalau enggak, kita semua nggak akan selamat.
Kak Erik, kau tenang saja. Aku pasti bertahan. Gak bisa, aku gak sanggup lagi. Kau pergilah, tinggalkan aku. Tuan Muda Ardi, bertahanlah. Sesampai di gunung di depan itu, mereka nggak bisa temukan kita lagi. Aku gak pernah semenderita ini. Aku gak mau jalan lagi. Kau pergilah, tinggalkan aku. Biarkan aku mati di sini aja. Apa kau bilang? Sekalipun aku mati, nggak akan kubiarkan kau mati. Ini pertama kalinya aku jalankan tugas. Gak boleh gagal. Beraninya kau bentak aku. Aku bukan cuma bentak kau, aku juga pukul kau. Kalau kau nggak mau pergi, kubunuh kau di sini. Sobat, jangan gegabah. Tenangkan dirimu. Aku juga mau hidup. Tapi aku nggak sanggup jalan lagi. Kakiku terkilir. Biar ku gendong. Naik. Hah? Naik. Sobat, kau nggak apa-apa kan? Sobat, jangan menakutiku. Noah. Noah. Kak Erik, aku baik-baik saja. Tuan Muda Ardi juga baik-baik saja. Noah. Noah. Cepat, bawa dia naik ke mobil. Noah. Kak Erik, di mana Tuan Muda Ardi? Tuan Muda Ardi baik-baik saja. Semalam ada yang nekat. Intinya tugasmu sudah selesai. Beberapa hari ini istirahatlah baik-baik. Bagus sekali. Noah, kukira kau sudah mati. Gak jawab telepon, gak masuk kerja, menghilang pula. Macam aku tergila-gila sama kau. Banyak pria yang kejar aku. Kau kira aku suka sama kau? Noah, kalian ngobrol dulu. 2 hari lagi datanglah ke bar. Aku punya kejutan buatmu. Baik. Aku pergi dulu. Noah, kau gak bicara lagi, kita saling blokir. Selamanya gak berhubungan lagi. Gua anggap gak pernah kenal pria brengsek macam kau. Aku tunggu kau selesai memarahiku. Beberapa hari ini aku punya urusan, gak bisa jawab telepon. Pelayan bar macam kau, macam agen rahasia saja, sok misterius. Kau kira aku gak kenal kau? Aku gak peduli, malam ini aku harus lihat kau di sekitar bar. Zaman sudah berubah. Rakyat kecil gak bertaruh. Selamanya adalah rakyat kecil. Tapi aku menang dalam taruhan ini. Brengsek, aku sudah lama tunggu kau. Kau anggap aku apa? Kak Erik masih di sini. Kasih tahu aku, beberapa hari ini kau main kemana? Lama kau nggak ada, aku bosan sekali. Ada begitu banyak orang kejar kau. Kau masih butuh aku. Kau kira aku ini apa? Mereka nggak seasyik kau. Kau mau aku temani kau minum kan? Oke, aku temani kau. Sebenarnya nggak harus minum. Kau cuma perlu menuruti satu permintaanku. Apa? 2 hari lagi temanku pulang dari luar negeri. Mereka adakan pesta. Semuanya kuat minum. Aku takut mabuk dan dikerjai mereka. Kau temani aku pergi. Temanmu cantik-cantik dan kaya raya kan? Bawa orang kampung kayak aku, malu-maluin kau saja. Kau mau pergi atau enggak? Kalau kau nggak mau pergi, sekarang aku teriak di sini. Kau hamili aku. Oke, aku pergi. Bagus. Noah. Kak Erik. Kebetulan semuanya ada di sini. Aku mau umumkan hal penting. Kedepannya aku akan jarang berada di bar. Mulai hari ini,
Semua urusan di Bar Arta diserahkan ke Noah. Kak Erik, aku. Noah, jangan pernah membatasi diri sendiri. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nggak ada yang tahu. Apalagi anak muda sepertimu. Sekalipun nggak ada aku yakin kau akan berhasil. Jadi, aku mau tahu jawabanmu. Dari kecil aku belajar bela diri dari ayahku. Sejak 18 tahun aku pulang buat jaga ibuku. Biasanya cuma kerja paruh waktu di desa. Gak kerasa 28 tahun berlalu, aku lewati separuh hidupku tanpa pencapaian apapun. Kedepannya aku mau jalani hidup yang berbeda. Oke, kuharap suatu hari nanti kau bisa berdiri di puncak kesuksesan. Sampai semua orang kagum melihatmu. Oke? Tenang saja Kak Erik. Aku pasti bisa.